ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, kita masih dalam pembahasan dzikir-dzikir selepas sholat wajib. Telah berlalu 11 dzikir. Dan ini dzikir yang ke-12. Selepas sholat wajib disyariatkan untuk membaca ayat kursi. Disyariatkan untuk membaca ayat kursi. Dan hal ini berdasarkan hadits Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Diriwayat An-Nasai di Amalul Yawm wal Lailah. Beliau berkata, kata Abu Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu, kata beliau, man qara'a ayat al-kursi fi duburi salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Kata beliau, siapa yang membaca ayat kursi di belakang setiap sholat wajib. Jadi ini jelas tempatnya di belakang setiap sholat wajib. Lam yamna'hu min dukhulil jannah. Tidak ada yang menahan dia untuk masuk surga. Illa yamut. Kecuali kematian. Jadi maksudnya kalau dia masih hidup, kita menahannya. Kalau dia mati, maka dia akan langsung masuk surga. Dan illa di sini bisa diartikan hingga dia masuk surga, hingga dia meninggal. Iya. Hadits ini terdapat penjelasan tentang syariat membaca ayat kursi di belakang setiap sholat wajib. Dan ini dari sebab-sebab yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Dan ini dari amalan-amalan salih yang bisa menjadi sebab husnul khatimah bagi seseorang. Karena itu luar biasa kalau seorang memelihara dari dzikir-dzikir ini selepas sholatnya. Itu adalah bisa menjadi bekal yang baik untuk dirinya. Apalagi ayat kursi, dimaklumi dari keagungan ayat kursi ini. Di mana tidak ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang lebih agung dari ayat kursi. Iya. Jadi kalau surah yang paling agung dalam Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Kalau ayat yang paling agung itu adalah ayat kursi. Karena di dalam ayat kursi itu dari 10 jumlah yang ada di dalamnya, semuanya penjelasan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini bekal terbesar untuk seorang hamba. Allahu la ilaha illahu. 1. Al-Hayyul Qayyum. 2. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. 3. Yang keempat, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang kelima, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Yang keenam, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang ketujuh, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Yang kedelapan, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Yang kesembilan, wa la ya'uduhu hifdhuhuma.
Dan yang ke-10 wa huwal aliyul azim. Ini 10 jumlah dari ayat kursi, semuanya mengandung perkara yang agung dan besar. Mengandung perkara yang agung dan besar. Dan ini perlu dipelajari, ayat kursi ini. Ya, dan cukup waktu ringkas untuk menjelaskannya. Cuman bagi teman-teman yang sudah pernah ikut pelajaran Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ini sudah pernah kita terangkan. Ada di dalam sejumlah ayat-ayat sifat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan sebagian ulama ada yang mengkhususkan tulisan-tulisan khusus tentang keutamaan, makna, kandungan, dan sebagainya. Dari karya-karya tulis khusus terkait dengan ayat kursi ini. Dzikir yang ke-13 adalah membaca 3 qul atau membaca al-mu'awwidzat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Iya. Ini juga adalah hal yang luar biasa di belakang setiap sholat. Di belakang setiap sholat. Karena qul huwallahu ahad itu sepertiga dari Al-Quran. Pokok di dalam pembahasan tauhid. Qul a'udzu birabbil falaq itu penjagaan untuk seorang hamba dari musuh yang menyerang dari luar. Dari musuh yang menyerang dari luar. Dari makhluk yang berbahaya, dari tukang sihir, dari orang yang hasad, dan sebagainya. Qul a'udzu birabbin nas, ini benteng dari musuh yang menyerang dari dalam. Waswas syaitan. Dan godaan-godaan syaitan. Ini diperlukan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Iya. Ini juga 3 surah. Ini perlu untuk dipelajari. Perlu untuk dipelajari. Kita ada rekaman tafsir surah-surah pendek. Termasuk 3 surah ini. Ada tafsirnya dan penjelasannya. Iya. Dan ini waktu ringkas. Tidak bisa untuk menguraikan tentang kandungan dan maknanya. Tapi secara global, itu tadi sudut-sudut penekanan dari 3 dzikir ini dibaca selepas sholat. Dan hal ini berdasarkan hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Nasai. Kata beliau, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidzat dubura kulli shalah. Saya diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat itu tadi 3 qul. Iya, yang pakai a'udzu. Yang mu'awwidz itu karena dia pakai a'udzu. Dari 3 qul berapa yang pakai a'udzu? Hah? 2 kan? Terus kenapa disebut mu'awwidzat? Mu'awwidzat jamak, berarti 3. Karena orang Arab itu kalau 3, 2 sudah pakai a'udzu, yang lainnya bisa ikut. Hukum dominasi namanya. Jelas ya? Misalnya matahari, bulan. Matahari beda dengan bulan ya, tapi orang Arab bilang al-qamaran, 2 bulan. Abu Bakar, Umar. Orang Arab bilang al-umaran. Korma, air putih. Orang Arab bilang al-aswadan, 2 yang hitam. Padahal air putih, cuman ada korma hitam. Jadi maksudnya kalau dia mendominasi, dia sebut semuanya begitu. Yang disebut al-mu'awwidzat. Jadi Nabi memerintahnya, iya. Dan perintah di sini bukan perintah wajib, dipalingkan oleh
dalil-dalil yang menunjukkan bahwa zikir selepas sholat itu bukan kewajiban. Makanya di sholat khauf tidak ada zikir selepas sholat. Ada beberapa teks riwayat di dalam kehidupan Rasulullah, beliau kadang karena ada suatu kesibukan langsung berdiri. Jadi maksudnya di sini perintah yang dianjurkan. Perintah yang dianjurkan. Membaca 3 qul di belakang setiap sholat. Iya. Membaca 3 qul ada juga di dalam dzikir pagi sore, tapi haditsnya lemah. Hanya kalau di belakang setiap sholat, insya Allah riwayatnya kuat. Baik. Kemudian dzikir yang ke-13 adalah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali di belakang salat subuh dan salat maghrib. Nah, ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Apakah haditsnya kuat atau tidak? Iya. Sejumlah guru-guru kami ada yang melemahkan dan yang lainnya ada yang menguatkan. Iya. Ada pembahasan-pembahasan yang disusun seputar riwayat-riwayat ini. Namun pendapat yang menguatkan itu saya pikir tidak ada masalah ya untuk kalau ada yang mengamalkannya maka itu enggak apa-apa. Apalagi dia dituliskan oleh banyak ulama. Kayaknya dalilnya adalah sebuah hadits dia syah dari berbagai jalurnya. Iya. Jadi ini sama dengan dzikir sebelumnya. Dan umumnya orang itu kalau dia berzikir, dia mulai dari kalimat-kalimat yang semisal, yang mirip. Yang dimulai dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yang sudah berlalu, ada berapa dzikir? Sudah lupa? Yang sudah pernah kita kaji, dzikir selepas sholat. Yang dimulai dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Terus apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Sudah berlalu. Terus ada apa lagi? Ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah, la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishin lahuddin, walau karihal kafirun. Terus, ini, ya umumnya orang kalau dia baca kalimat dzikir itu, dia pilih yang semisal berdekatan. Tapi enggak ada aturan pasti seperti itu ya, karena Nabi mengajarkannya berbeda-beda kepada beberapa orang. Iya. Kalau mau dikedepankan ini, diakhirkan itu enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau kemudahan, orang mudahnya begitu, dia susun padahal yang semisal, yang mirip-mirip. Iya. Nah, ini disebut tahlil. Nah, inilah yang disebut dengan tauhid. Makanya banyak sekali dalam riwayat diulangi di berbagai pembahasan. Karena ini inti agama. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Iya. Lahul mulku, baginya segala kekuasaan, walahul hamdu, dan baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Baik. Selesai dzikir selepas sholat wajib. Sisa 1 dzikir lagi. Ini selepas sholat witir.
Ya sebenarnya ada yang menyebut riwayat di dzikir selepas sholat duha. Selepas sholat duha, nanti mungkin di pertemuan yang akan datang. Cuma di sini kita akan bahas tentang dzikir selepas witir. Membaca Subhanal Malikul Quddus. Dan ini dibaca sebanyak 3 kali. Iya. Datang dalam sebagian riwayat, Nabi mengangkat suaranya dengan dzikir ini. Dan beliau angkat suaranya di dzikir yang ketiganya. Coba dilihat riwayatnya. Riwayatnya dari Abdurrahman bin Abzah radhiyallahu ta'ala anhu. Di riwayat Ahmad dan Nasai. Kata beliau anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bisabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Witirnya Nabi. Beliau witir dengan membaca Sabbihi isma rabbikal a'la. Surah Al-A'la ya kalau di populer. Ya, dan ini penamaan surah ini oleh Ibnu Abi Absa disebut surah Sabbihi isma rabbikal a'la. Dan qul ya ayyuhal kafirun, kemudian qul huwallahu ahad. Ini yang populer ya dibaca pada witir 3 rakaat. Wa kana idza sallama qala subhanal malikil quddus. Adalah Nabi kalau beliau salam, beliau membaca subhanal malikul quddus 3 kali. Yarfa'u sautahu bil akhirah. Beliau panjangkan suaranya di akhir. Di sebagian riwayat beliau panjangkan. Iya. Beliau panjangkan. Tapi bukan di riwayat Ahmad dan Nasai. Iya, sebagian riwayat dipanjangkan. Nah ini dari dzikir-dzikir yang agung. Iya. Karena seorang itu dari sholat malamnya itu adalah bentuk ubudiyah kepada Allah. Pensucian. Itu derajat orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Makanya dzikirnya menunjukkan makna yang ke sana. Sebagaimana apabila seorang itu selepas sholat mungkin ada kekurangan, ngantuk. Maka dia sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam sholatnya. Iya, dan sudah berlalu pembahasan tentang mana subhana. Adapun Al-Malik itu salah satu nama dari Asmaul Husna, artinya maha berkuasa, maha memiliki. Al-Quddus yang maha suci. Nah, ini disebut 1 kali dalam Al-Quran. Iya. Al-Malikul Quddus. Dan ketika disebutkan 2 nama ini secara bersama, ini cahaya di atas cahaya. Menunjukkan tambahan keagungan. Baik. Ini beberapa mana yang terkait dengan dzikir-dzikir selepas sholat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua dan membantu kita untuk banyak berzikir kepadanya dan memelihara dari dzikir-dzikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal kebaikan untuk kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.